Oke, baik, selamat pagi semua. Untuk perkuliahan kita hari ini, yang paling pertama saya akan menjelaskan tentang evaluasi tugas yang kalian sudah kirim, kemudian kalian perbaiki, dan perbaikan itu menjadi materi ujian tengah semester. Yang paling pertama saya akan buka filenya, seperti ini ya, tampilan e-learning, bahwa dari dua kelas, kelas A dan B, kelas B dengan saya, kelas A dengan Pak Ben, ada 90 peserta yang kirim dari 111 peserta. Sekali lagi ada 90 peserta yang kirim dari 111 peserta. Nah, dari kelas A itu ada 38 peserta yang kirim, dan kelas B ada 52 peserta, jadi totalnya 90. Kurang lebih 81-82% yang kumpul. Jadi saya berharap bagi yang belum kumpul atau tidak kumpul, diharapkan jangan mengabaikan pengumpulan tugas, apalagi hari ini nanti akan ada pengerjaan UTS, sehingga bisa dikerjakan dengan baik, bisa mengumpulkan dengan baik, bisa mendapatkan nilai dengan baik, dan yang paling penting bisa lulus untuk mata kuliah ini. Jadi ada kurang lebih 21 dari 90, 111 ada 21 peserta yang tidak kumpul. Saya berharap semua bisa aktif untuk pengumpulan tugas. Yang paling penting mengerjakan tugasnya, mengerjakan individu, tidak minta tolong orang gambar dan sebagainya. Ada dokumentasinya dan dikirim untuk menjadi tugas. Sedikit informasi bagi minggu lalu yang peserta yang tidak ikut minggu lalu itu kita ada live skate dengan menggunakan Zoom. Saya dari rumah saya, masing-masing berada dari rumah atau dari kos masing-masing, dan kita sudah melakukan sketsa eksterior dari rumah tinggal masing-masing, dan hasil sketsa itu di finishing dengan teknik warna, kemudian dikumpulkan di e-learning sesuai dengan pengumpulan tugas. Jadi nanti saya mau buka satu-satu untuk mendapat gambaran seperti apa kalian memahami dengan baik setiap pengumpulan tugas yang diberikan. Yang paling pertama saya buka dari kelas A dulu ya, supaya tidak lompat-lompat. Saya coba buka punyanya Alexander bin Sasi. Alexander bin Sasi ada? Coba. Saya tanya, Alexander bin Sasi ada? Oke, kalau tidak ada, Florentius Olaile ada? Halo, tes, mic, tes. Suara saya bisa didengar? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke. Dengar, Yang Pak. nama-nama yang saya panggil tadi ada, kalau ada langsung jawab ya. Nanga Umbu Warata ada? Tidak ada. Catherine Pedan ada? Ada, Pak. Oke, coba kita buka ya. Saya butuh yang ada supaya kita buka ini si peserta itu langsung lihat untuk mendapat pemahaman sesuai dengan apa yang kita koreksi. Oke. Catherine Pedan punya rumah atau kos?
Rumah, Pak. Foto sementara kerjanya tidak ada kan? Catherine? Tidak ada, Pak. Kenapa tidak ada? Lupa foto, Pak. Aduh, harusnya itu penting tuh. Karena kita metodenya online, jadi saya minta semua proses kerja itu didokumentasi supaya saya pastikan bahwa itu kalian sementara kerja. Oke, jadi saya mengevaluasi gambar ini yang pertama. Yang paling pertama kalau lihat dari posisi bangunan, ini ada di ketinggian ya, agak ketinggian karena di teras. Jadi kalau sketsa bentuknya kurang lebih seperti ini, mungkin ini tangga. Nah, seperti itu, ini tiang terasnya. Ini si Catherine mungkin ada di sini melakukan sketsa. Otomatis horizon yang ada itu, contoh di sini pintu jendela ya. Yang bagian bawah ini, yang tingginya ini. Ini kita bagaimana mau menentukan horizon. Otomatis mata Catherine itu hampir tegak lurus dengan bagian bawah jendela. Pandangan mata itu hampir tegak lurus. Nah, itulah yang menjadi garis horizon dari si Catherine. Posisi mata terhadap objek. Oke, kalau ini seperti itu, horizonnya seperti itu, maka gambar yang tadi itu juga sama. Jadi horizonnya ada di sekitar sini. Sehingga semua garis, kalau seumpama ini satu titik lenyap ya. Kalau seumpama ini satu titik lenyap, berarti semua garis mengarah ke satu titik lenyap tersebut. Semua garis mengarah ke satu titik lenyap. Nah, mungkin yang bagian garis keramiknya yang tidak pas. Kurang lebih seperti itu. Bahkan sampai ke perpotongan-perpotongan bidang tembok gewel ini juga harusnya sampai ke titik lenyap itu. Titik lenyapnya ada di sini. Kalau memang dia satu titik lenyap. Kemudian garis vertikal, ya garis vertikal. Bagian bidang tembok. Garis horizontal. Jadi semua garis itu mengarah ke titik lenyap yang ada. Jadi saya cek sini ada. Kalau ikut dari garis keramik ini dia lurus ke sini. Yang ini dia lurus ke atas. Nah itu berarti horizonnya kemungkinan di atas. Itu yang salah, itu yang perlu diperbaiki. Oke, jadi si Catherine bisa perbaiki nanti di bagaimana menempatkan horizon dan hubungan horizon dengan titik lenyap. Jika horizonnya seperti itu, maka titik lenyapnya juga ada di garis horizon itu. Tapi ketika terhadap objek, ini mungkin si Catherine menggambar posisinya, ini Catherine posisinya tegak lurus dengan objek. Ini teras, dia ada di tengah-tengah. Tapi ketika Catherine ambil di sudut sini, mungkin yang terjadi itu garis dua titik lenyap karena dari menyudut. Kalau yang pas di tengah-tengah akan cenderung menjadi satu titik lenyap. Seperti itu. Jadi posisi pengambilan angle atau sudut pandang itu sangat mempengaruhi
titik lenyap yang akan dipilih. Jadi yang warna biru ini garis sumbu pandang. Mungkin ini si Catherine ada sementara menggambar di sini. Bagaimana pandangannya sesuai dengan garis horizon dan garis sumbu pandang. Itu kalau satu titik lenyap. Tapi ketika dari menyudut, maka yang terjadi itu adalah dua titik lenyap. Karena garisnya akan mengarah ke dua titik. Seperti itu. Untuk si Catherine nanti perbaiki lagi tambahan untuk foto dokumentasi ya. Kenapa butuh foto dokumentasi? Karena di situ saya akan melihat bagaimana kalian berdiri, bagaimana kalian duduk, dan sebagainya. Terus kalau memang bisa sampai di finishing warna lebih baik lagi. Untuk ujian tengah semester ini semua harus sampai ke finishing warna. Terus bagian sudut-sudutnya juga menyesuaikan Baik, Pak. dengan Terima kasih. bentuk aslinya. Baik, Pak. Oke, kalau yang berikut kumpul hanya foto dengan gambar berarti originalitas karyanya kami ragukan. Jadi nanti tolong diperbaiki. Oke, yang berikut Eric Besi. Mana Eric Besi? Eric Besi ada? Gregorius Poli. Ini kayaknya dia tadi ada. Gregorius Poli ada toh? Ada, Pak. Oke, kita lihat. Jangan lupa ya, yang dikirim itu adalah file PDF, supaya nanti saya bisa mudah untuk cek. Kalau OJPEG kadang-kadang beda. Nah, ini Eric Base ini hanya mengumpulkan gambar, tidak mengumpulkan fotonya. Ini evaluasi untuk semua ya. Yang dikumpulkan itu yang paling pertama adalah foto, yang kedua adalah gambarnya, sketsanya, yang ketiga adalah foto dokumentasi studio. Jadi yang paling pertama adalah foto bangunan. Foto bangunan sesuai dengan sudut pengambilan sketsa. Terus sketsa bangunan. Dan yang terakhir adalah foto-foto dokumentasi. Dokumentasi itu artinya foto-foto kalian sementara gambar. Oke, untuk siapa tadi? Gregorius Boli. Ini yang paling pertama adalah dari posisi titik lenyap. Jadi semua yang saya lihat beberapa yang ada itu kebanyakan itu salah di bagaimana menempatkan titik lenyap. Jadi kalian tidak hanya asal meniru saja bangunan yang kalian mau gambar, tapi kalian menggunakan prinsip perspektif. Jadi kalau saya tarik garis lurus seperti ini mungkin seperti yang tadi Catherine, jadi si Gregorius mungkin posisi berdirinya ada di sini. Sementara memegang buku untuk menggambar. Kemudian garis horizonnya mungkin di sini. Sumpu pandangnya ini tepat di tengah. Oleh karena dia ada di tengah seperti yang tadi Catherine, maka kecenderungannya satu titik lenyap. Tapi ketika ambil dari sudut ini atau di sudut ini, maka ini kecenderungannya dua titik lenyap. Jadi seperti itu. Kalau saya lebih sarankan kalian dua titik lenyap sehingga gambarnya mungkin lebih ya punya sudut pandang yang lebih luas. Kalau ini mungkin semua mengarah ke satu titik. Jadi bagaimana hubungan satu titik lenyap dengan titik lenyap yang lain itu kurang terlihat. Jadi untuk si siapa tadi Gregorius Boli, yang paling pertama untuk satu titik lenyap itu garis vertikal harus konsisten vertikal, garis horizontal harus konsisten horizontal. Jadi kalau kita lihat di sini ada garis vertikal, ini garis vertikal, ini semua harus konsisten. Jangan nanti agak bengkok seperti ini. Dia harus konsisten.
Harus konsisten garis-garis vertikalnya. Kemudian satu titik lenyap juga harus konsisten di garis-garis horizontal. Tadi itu vertikal, yang horizontal ini mungkin yang bagian pinggir sini ini masih salah. Seperti itu garisnya. Padahal harusnya dia tegak lurus terhadap garis vertikal. Seperti itu. Jadi sudut-sudut ini semua ini mengarah ke satu titik lenyap, yaitu ini juga mengarah, ini juga mengarah, ini mengarah. Ini mengarah, ini mengarah, itu mengarah, ini mengarah, semua itu mengarah. Terus karena ini bagian bawah, otomatis bagian teritisannya kelihatan, pasti akan kelihatan. Itu bagian teritisan, kemudian yang bagian itu adalah garis list plangnya. Jadi kalau ada garis plafon, mungkin akan terlihat seperti itu. Mengarah ke satu titik lenyap yang tadi. Memang seperti itu. Nanti tinggal disesuaikan ya. Jadi untuk si peserta ini perbaiki garis vertikal dan horizontal, penempatan titik lenyapnya harus konsisten. Jangan lupa foto bangunan dan dokumentasi studio. Oke, untuk kelas B tadi kelas A saya tambah lagi satu. Saya lihat dulu. Coba Marciseli. Anak rajin ini kita lihat apakah dia punya sudah sesuai atau belum. Nah, halo Marciseli, di manakah engkau? Kenapa gambarnya jadi begitu? Marciseli ada? Halo? Jadi kalau punyanya Marciseli ini horizonnya ada di atas udara. Ini pasti dia gambar, dia duduk di atas pohon. Padahal kalau dalam posisi rumah seperti ini kalau bentuk rumah seperti ini ya, sorry, saya buat gambar tampak karena ini tidak kelihatan bangunannya. Ini mungkin bangunan kos ya, bangunan kos. Oke, kalau bangunan kos seperti ini, ketika si Marceseli berdiri, posisi kepalanya pasti hanya ada di situ saja. Dia tidak mungkin ada di atas sini. Dan kalau di atas berarti dia ada naik di satu benda yang cukup tinggi atau bisa naik di atas pohon. Sehingga kalau di bawah seperti ini, otomatis horizonnya ada di sekitar sini. Ini garis horizonnya. Hampir sama tinggi dengan matanya. Seperti itu. Ini si Marceseli ada di sini. Jadi itu garis horizon. Jangan sampai seperti yang ini ya. Kalau ada seperti ini berarti garis horizonnya ada di atas atap. Nah, ini tanda tanya. Dia gambarnya seperti apa? Di atas bukit, di atas gunung, di atas pohon, itu dia terbang. Jadi penempatan horizon itu sangat penting. Perbandingan horizon dengan objek itu pasti kita akan tahu. Kalau kalian gambar sambil berdiri, otomatis pasti dia hanya sampai di sini saja horizon kalian. Nah, oleh karena horizonnya hanya di sini, berarti semua titik lenyap itu akan mengarah ke horizon tersebut. Jadi gambarnya akan jadi seperti itu.
Nah, begitu ya. Si Marticelli nanti diperbaiki lagi posisi horizonnya agar jangan sampai distorsi. Distorsi itu artinya bentuk yang digambar tidak sesuai dengan bentuk aslinya. Jadi kalau si Marticelli gambar ya mungkin dia posisi berdirinya di sini. Dia sambil sketsa ya posisinya di situ. Begitu ya untuk Marticelli. Jadi saya lihat hampir semua itu kesalahan di bagaimana menempatkan horizon, hubungan horizon dengan bangunan, hubungan horizon dengan titik lenyap, dan semua garis itu tidak menyesuaikan dengan posisi titik lenyap. Seperti itu ya. Itu untuk kelas kelas B. Sekarang, oh ya, tadi kelas A, betul-betul. Sekarang saya lanjut di kelas B. Saya coba buka satu per satu, tiga orang saja cukup untuk nanti bisa dipahami oleh semua. Amelia Toko ada? Ada, Pak. Guys, kita buka dia punya dulu. Ini kalau saya ini gambar harus bagus. Sampai nanti salah banyak nih. Horizon nanti tidaknya. Kemudian Judith Wela ada? Oi, akses ditolak. Amelia Toko tidak berbagi file. Jadi Amelia waktu maaf, mengupload Pak. file itu. Iya, tidak ada kata maaf bagimu karena kita sudah sementara live. Terus Judith Wela ada, Judith? Nanti Amelia cek di email, saya sudah kirim permintaan untuk mengakses file ya. Cek di email untuk bagikan file ke saya. Ya, siap, Pak. Judith Wela ada? Judith Wela tidak gabung file. Ini kita lihat susah. Jadi kalau kalian mau kirim file, kalian buat di PDF, gabung file, baru kirim. Jadi kalau ada 10 file PDF, kami buka satu kali, tidak klik, kembali lagi, bantu lagi, kembali lagi, akhirnya nanti lama. Jadi kalian gabung file itu penting. Buat di PDF, kan kalian foto kan, setelah foto ubah menjadi file PDF, gabung file, baru kirim ke e-learning. Kenapa PDF? Supaya ringan, supaya kecil dibanding dengan yang JPEG. Seperti itu ya. Saya coba cek punya Judith Arunika. Nah ini lihat. Ini karena aduh, ini bagaimana? Judith ada kok Judith? Ini Judith punya masih. Oke, ini bagian tampilan depan rumahnya. Tapi waktu mengirim itu jangan lupa membalik orientasinya, landscape ya landscape, jangan sampai nanti jadinya portrait. Kalau ini kan portrait jelas. Kalau ini landscape, jadi kalau kita mengevaluasi agak sulit. Terus terhadap posisi rumah Judith ini kan teras depannya kan cukup tinggi. Otomatis horizonnya bisa ada di bawah teras ini. Contoh ini si Judith sementara menggambar. Nah, ini berarti horizonnya ada di posisi ini. Karena horizonnya ada seperti ini, otomatis gambar yang berikut juga horizonnya ada di bawah. Sorry. Saya ulangi ya. Karena horizonnya ada di posisi ini,
maka gambar yang ada pun pasti akan ada seperti itu. Nah, dia mungkin ada di sini. Ini karena gambarnya miring ya. Dia harus posisinya ada di sini. Makanya saya bilang waktu kalian menggambar itu tidak perlu hapus garisnya. Jadi saya mau lihat, oh garis horizonnya di sini, garis umbu panahnya di sini. Kalian menggambar sambil duduk atau sambil berdiri. Jadi kalau sambil berdiri mungkin seperti ini. Tapi ketika si Yudit duduk, contohnya si Yudit duduk baru menggambar ya. Kalau menggambar seperti ini, maka horizonnya pasti ada di bawah. Bangunannya ini akan lebih tinggi lagi. Seperti itu. Nah, karena horizonnya ada di bawah, maka titik lenyapnya mungkin ada di bawah juga. Sehingga semua garis itu mengarah ke titik lenyap yang ada. Vertikal tetap vertikal. Horizontal tetap horizontal. Kalau yang kemiringan ini tidak kena di eh, apa ya, titik lenyap karena memang dia posisi miring bukan persegi seperti itu. Jadi nanti si Yudit tolong perbaiki, pastikan titik lenyapnya itu tidak salah. Terus jangan menghapus garis, tidak perlu hapus, tidak apa-apa, supaya kami bisa lihat. Tinggal nanti bagian objeknya kalian buat lebih tebal. Contoh penebalannya seperti ini, tinggal kalian tebal, buat lebih tebal. Kalian buat lebih tebal supaya kami bisa lihat, oh yang bagian ininya objeknya, yang bagian ini adalah garis bantunya. Kurang lebih seperti itu ya Yudi. Semoga nanti bisa dimengerti. Oke, yang berikut. Coba saya lanjut lagi yang serta yang keberapa nih. Aduh, yang saya mau cari untuk mau buka di file di terkumpul. Oke, saya lanjut di siapa namanya nih? Darius Atakari, analog sejati. Oke, ini terakhir ya, penjelasan contoh yang terakhir untuk kita evaluasi. Setelah itu saya menjelaskan tugas UTS untuk lanjut dikerjakan. Dari Sutekari. Oke, cukup sudah. Saya tidak perlu penjelasan kalau hanya seperti ini. Oke, saya coba ke depan rumah saya ya. Untuk saya kasih contoh ke kalian. Suara saya bisa terdengar kah? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, saya coba gambarkan sedikit.
tentang posisi horizon ya. Jadi terhadap posisi rumah saya ini, saya duduk. Posisi rumah ini mungkin nanti kalian bisa lihat bagaimana apa yang saya lihat ini untuk posisi horizonnya. Saya coba screenshot untuk nanti bisa kalian dapat gambaran. Ini saya posisi duduk. Saya posisi duduk. Oke. Nah, bisa terlihat. Oh, sorry. Saya share screen. Oke ya. Posisi ini bisa terlihat ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, jadi tadi saya duduk. Saya sementara anggap saja ini bangunan saya yang sementara saya lihat ya. Karena saya duduk tidak bergerak, otomatis bangunannya juga tidak bergerak. Saya tadi duduk di posisi ini. Nah, saya duduk di posisi ini, sorry. Oke. Yang tadi saya posisi duduk di sini ya. Ini saya. Anggap saya sementara memegang kertas gambar seperti ini. Saya sementara melakukan sketsa. Oke, jadi saya ada di posisi ini. Ini sumbu pandang saya terhadap objek. Karena posisi saya duduk, otomatis saya ada di bagian sini. Horizon saya ada di bagian sini. Dalam posisi seperti ini, otomatis satu titik lenyapnya ada di sini. Kalau memang ini menggambar menggunakan satu titik lenyap. Sehingga ketika saya menarik garis dalam posisi vertikal ya tetap vertikal. Seperti ini. Horizontal ya seperti ini. Sorry, ini masih tetap vertikal. Horizontal seperti ini. Semua tetap menyesuaikan dengan apa yang ada di objek. Posisi vertikal tetap vertikal. Horizontal tetap horizontal. Ini karena saya ada posisi di depan ya. Ini bangunannya, saya posisi depan. Tapi ketika saya menyudut, nanti angle-nya akan berbeda. Nanti sebentar saya coba ada di posisi menyudut. Jadi kalian pastikan semua garis vertikal itu tetap vertikal, yang horizontal tetap horizontal. Ini jendela, ini pintu, ini jendela. Kalian buat dulu satu-satu garis untuk garis bantu. Seperti itu. Oke, garis vertikal bagian atas juga tetap perlu terlihat untuk bagian gording-gording dari bangunan yang belum tertutupi dengan lisplang. Untuk seng gelombangnya tinggal kalian sesuaikan. Garis di bagian bawahnya mengarah ke titik lenyap, yang bagian pinggir mengarah ke titik lenyap. Oke, setelah itu di atas itu ada garis atap list plan ya. Ini kalau bangunannya tadi saya foto utuh, garis
Displangnya terlihat seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Untuk lantai, tangga, kalau yang di atas dari mata, otomatis bagian horizontal dari tangga tidak kelihatan. Tapi kalau sudah di bawah dari mata, maksudnya di bawah horizon, maka bagian bawah dari tangga itu bisa terlihat. Karena di bawah dari horizon. Tinggal kalian buat untuk elemen penunjangnya, kalian tinggal sesuaikan saja bentuk kasarnya dulu. Setelah itu baru kalian tinggal rendering menyesuaikan dengan bentuk yang ada. Mendekati bentuk aslinya. Tidak harus sama persis. Daun bengkok ke kiri, kalian bengkok ke kiri. Bengkok ke kanan, kalian bengkok ke kanan. Intinya hampir sama persis dengan bentuk aslinya. Seperti itu. Setelah itu kalau di sini juga ada, tinggal kalian lanjutkan. Di sini juga bunga palem kelapa, tinggal nanti disesuaikan. Ini sudah dalam titik rendering ya. Kalau yang ini palem kelapa tinggal kalian sesuaikan dengan menggambar elemen penunjang yang pernah kalian pelajari di Tekom 1. Nanti bentuk daun yang lain tinggal kalian sesuaikan sesuai dengan waktu yang kalian dapatkan untuk mengerjakan sketsa-sketsa ini. Bagian kelapa tinggal kalian sesuaikan. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti kalian tinggal selesaikan sesuai dengan apa. Jadi dalam waktu cepat kalian menggambar bentuk kasarnya seperti ini. Memang di sini ada gording, arahnya ke titik lenyap, tinggal kalian arahkan. Setelah itu bagian teritisannya, teritisan bagian bawah. Ini mungkin ada gording, tinggal nanti kalian sesuaikan dengan objeknya. Setelah itu kalian mulai detailkan. Oh ini kayu kosinnya 2 garis, tinggal kalian buat 2 garis. Oh ini ada ambang bawahnya, kalian buat. Oh kosen di jendela dan pintunya tidak sejajar, tinggal kalian pertegas garis. Oh yang bagian ini ada penutupnya. Yang bagian sebelahnya kaca mati, yang bagian sebelahnya ada penutup, yang bagian sebelahnya ada kaca mati. Yang ini juga, ini ada penutup. Ini karena saya gambar cepat, jadi kadang agak bengkok dan sebagainya, tinggal kalian sesuaikan. Nah, dalam posisi seperti ini tinggal kalian tambahkan elemen penunjang. Oh, mungkin kalian mau tambahkan manusia, gambarkan manusia. Sudah tinggal kalian tambahkan. Ini seolah-olah ada satu orang berdiri di sini sesuai dengan gambar elemen penunjang yang kalian pernah pelajari. Mungkin yang lain ada duduk, tinggal kalian sesuaikan. Posisinya seperti itu. Nanti tinggal kalian sesuaikan dengan bentuk dan elemen penunjang yang ingin ditambahkan. Mungkin yang lain mungkin nanti ada juga yang posisi dulu dengan saya. Silakan kalian tambahkan. Atau mungkin ada yang berdiri. Tinggal kalian feeling kalau berdiri dalam posisi yang sama, mungkin dia ada di seperti ini ketinggiannya. Seperti itu. Kalau berdiri lagi di samping saya mungkin kurang lebih ada di sekitar sini. Oke. Jadi begitu ya, tinggal kalian sesuaikan sesuai dengan apa yang saya ajarkan seperti ini. Paling penting tentukan horizon dan sumbu pandangnya. Setelah itu tentukan titik lenyapnya. Jika ini satu titik lenyap, semua garis itu mengarah ke titik lenyap yang ada. Vertikal tetap vertikal, horizontal tetap horizontal. Oke ya, saya pikir bisa dipahami ya. Bisa, Pak. Oke. Yang berikut, saya coba ada di posisi menyudut.
Ini karena kalian mau belajar tentang prinsip perspektif, jadi saya coba agak kepanasan, tidak masalah. Oke, seperti itu posisi saya. Ya, ini tadi rumah yang digambar ya. Rumah yang digambar untuk saya coba posisi. Oke, jadi kalau posisi seperti ini, kalau DNA bangunannya, sorry ya. DNA bangunannya mungkin seperti ini. Ini teras, ini ruang di belakang. Saya tadi ambil posisi angle-nya di sini. Kalau yang pertama mungkin saya di sini, lurus dengan bangunan. Yang kedua saya ada di samping. Nah, ini saya ada di sekitar sini. Mohon maaf, Pak, tidak terlihat. Oh ya, Sir. Oke, sudah mulai terlihat ya. Iya, Pak, sudah. Yang paling pertama ketika bentuk denahnya seperti ini. Ini bentuk denahnya ya. Ini terasnya. Ini tadi yang pertama itu saya ada di sini, melihat ke sini. Yang kedua saya ada di sini. Nah, ini posisi saya ada di sini kemungkinan. Berarti saya melihat di sini, sumber pandang saya di sini. Dan horizon saya, karena saya berdiri, berarti dia agak tegak lurus dengan lantai teras, sejajar dengan lantai teras. Nah, berarti di sini ada titik lenyap yang satu ada di dekat saya sini. Mungkin ada di sini titik lenyap saya. Yang satu mungkin agak jauh ya, bisa di luar dari media ini. Kalau kita melihat dari garis ini mungkin agak jauh. Di luar dari media gambar. Tinggal kalian feeling saja posisi kejauhannya sampai mana, dan semua garis itu mengarah ke posisi yang tadi. Posisi titik lenyap yang di luar kertas itu. Terus dalam posisi miring, karena ini bangunan terasnya posisi miring, berarti dia tidak harus mengarah ke titik lenyap. Kalian sesuaikan kemiringan dengan posisi aslinya. Yang bagian vertikal tetap vertikal. Yang bagian mengarah ke titik lenyap tetap mengarah ke titik lenyap. Vertikal tetap vertikal. Lebih seperti itu. Kemiringan atap tinggal kalian meniru dari posisi yang ada. Jadi ini bukan berarti saya menyuruh kalian menggambar dari foto, tidak. Ini seolah-olah saya ada di depan rumah saya bagian sudut sini, terhadap rumah saya, untuk saya mau memperhatikan bagaimana kalian menggambar sebuah objek dalam dua posisi titik lenyap. Satu titik lenyap seperti yang tadi, dua titik lenyap seperti yang ini. Ada satu titik lenyap di bawah objek, di dalam objek, dan ada satu titik lenyap itu jauh di luar objek. Kalian kalau dengar video-video perspektif yang pernah saya jelaskan, video paling pertama ya, itu video yang saya kirim ke kalian paling pertama itu bagaimana satu titik lenyap, bagaimana dua titik lenyap, itu kalian ikuti lagi. Terus posisi jendela tinggal kalian sesuaikan. Kalau dalam posisi dua titik lenyap, ini perbedaan dua titik lenyap dengan satu lenyap. Untuk dua titik lenyap, garis horizontalnya akan mengarah ke titik lenyap yang satu. Yang ini titik lenyap yang satu, yang sebelah sini titik lenyap yang satu. Kalau tadi yang satu titik lenyap, horizontal tetap horizontal, vertikal tetap vertikal. Yang bagian samping baru mengarah ke satu titik lenyap. Sedangkan untuk yang dua titik lenyap itu hanya vertikal saja yang berlaku. Sedangkan horizontalnya akan mengarah ke
titik lenyap yang bagian kiri atau titik lenyap bagian yang kanan. Jadi seperti itu, tinggal kalian sesuaikan ya. Jadi ini ada jendela, jendelanya dalam posisi terbuka, tinggal kalian sesuaikan. Ini posisi pintu, ini mengarah ke titik lenyap yang tadi. Ini posisi jendela yang tadi, ini ada shadingnya, tinggal kalian sesuaikan. Setelah itu ketika di bagian depan ini ada kelapa. Coba saya membayangkan bentuk kelapanya seperti ini ya. Ini ada batang kelapa. Lalu ada daunnya, tinggal kalian sesuaikan dengan bentuk aslinya. Ada yang jatuh ke bawah, tinggal kalian buat daunnya seperti itu. Kalau daun kelapa itu cenderung daunnya jatuh ya. Perbedaan daun kelapa dan daun palem. Ini saya menggambar cepat saja jadi seperti itu. Posisinya tinggal nanti kalian sesuaikan. Oke, itu untuk kelapa, kelapa. Setelah itu vegetasi yang lain tinggal kalian sesuaikan dengan bentuk aslinya. Nanti tinggal kalian renderingnya menyerupai dan kondisi yang ada. Oke, jadi begitu ya kurang lebih penjelasan cepatnya. Ini saya buat ini bentuk yang kasar ya, tidak suruh kalian buat sekasar ini. Tapi minimal garis-garis yang kalian garis itu tidak berlus. Tinggal kalian pertebal. Oh, garis yang bagian bangunannya yang saya buat tebal. Contoh seperti yang saya buat ini. Oh, ini bagian bangunannya yang saya buat tebal. Atau bagian terluarnya yang dibuat tebal. Tinggal nanti kalian sesuaikan dengan posisi mana yang dirasa lebih enak. Seperti itu. Yang kalian pertebal garis, sesuaikan dengan pembayangan yang kalian mau lakukan, rendering dan sebagainya. Oke, sampai di sini saya harap kalian bisa mengerti ya. Kalian bisa mengerti agar mengerjakan UTS kalian dengan baik. Semua punya kesalahan hampir sama di horizon, di apa namanya? Di horizon, di sumbu pandang, di titik lenyap, garis vertikal, garis horizontal, itu semua kesalahan yang sama. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, silakan kalian persiapan untuk menggambar. Jadi, ketika gambar kalian yang pertama itu satu titik lenyap, saya minta gambar yang hari ini kalian gambar sebagai UTS itu dari sudut bangunan untuk menjadi 2 titik lenyap. Jadi semua wajib menggambar dengan posisi 2 titik lenyap ya. Jadi kalian sudah tahu posisinya, semua garis bantu jangan dihapus. Garis asli untuk menjadi bentuk bangunan itu yang dipertebal dengan pensil B. Jadi objeknya tetap kos, bagian depan kos atau bagian depan rumah kalian sesuaikan. Dan yang dikumpulkan adalah gambar sketsa 1 lembar yang ada garis bantu dan garis tebal garis gambarnya. Kalau bisa warna-warna silakan, lebih baik lagi. Terus ada foto bangunan. Foto bangunan tuh foto sesuai dengan angle kalian. Foto pengambilan gambar kalian waktu sketsa juga sama. Seperti itu. Terus dokumentasi kalian sementara foto. Sementara sketsa. Kalian gambar di depan rumah atau depan kos, minta saudara atau teman foto 1 atau 2. Setelah itu kalian
menggambar dalam posisi untuk rendering. Jadi di depan rumah itu kalian cukup menggambar untuk garis bentuk semuanya, bentuk keseluruhannya. Setelah itu kalian karena panas atau apa, tinggal kalian posisi duduk, kalian bisa lihat dari foto yang tadi kalian sudah gambar. Yang penting dari bentuk aslinya, bentuk kasarnya kalian sudah buat. Jangan menggambar dari foto ya, menggambar live sketch, tidak menggambar dari foto. Kalau menggambar akan terlihat dah. Harap jangan gambar dari foto. Sampai di situ ada tidak ada, silakan lanjutkan sketsa. Jika ada yang mau bertanya nanti langsung menggunakan grup WA untuk kita diskusi, bertanya dan sebagainya. Format kertasnya tetap sama A3, jenis pensilnya tetap sama, mau pakai warna lebih baik lagi. Kerjakan dan akan dikumpulkan berapa? 4 sore nanti. Kalian mulai mengumpulkannya di jam 4 sore nanti untuk lagi saya bilang dan selamat siang. Ya, Pak. Siapa yang masih mau di Zoom silakan. Kalau yang sudah bisa leave. Dan yang paling penting, paling terakhir, saya minta salah satu untuk doa dulu. Saya minta Pocemeus Due Kega, adakah? Ada Pak. Oke, adik. Ambil posisi dulu yang tenang. Bantu doa kasih teman-teman yang lain. Supaya rajin seperti Pocemeus Kega. Menggambar juga lebih baik. Dan semua bisa dapat nilai yang baik. Silakan, adik. Baik. Sebelum berdoa, mari kita siapkan hati dan batin kita masing-masing. Ini karena saya memimpin doa dalam agama dan kepercayaan saya, agama Katolik. Marilah kita semua berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu, karena oleh berkat dan rahmat-Mu, maka kami masih Kau beri napas kehidupan. Sekarang kami akan mengerjakan UTS. Semoga Engkau selalu memberikan rahmat-Mu kepada kami. Mau doa dan permohonan ini kami sampaikan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih adik Pocemeus Kega. Sukses semua. Sekali lagi